Assalamualaikum kalawargi sadayana wilujeng peta pangdai di channel Simkuring. Mugia kalawargi sadayana dipaparin kesehatan tur kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Menantu Dewa, episode 716. Kaisar Naga tidak menoleh ke arah Yang Chen, tetapi dengan tenang berkata, "Mari duduk." Yang Chen melangkah maju dan tiba di pavilion. Dia dengan cermat memeriksa Kaisar Naga. Lagi pula, jubah hitam ini sangat mirip dengan jubah ahli misterius berjubah hitam yang hampir membunuhnya sebelumnya. Namun, setelah diperhatikan lebih teliti, masih terlihat perbedaan antara Kaisar Naga dan sosok misterius berjubah hitam yang penuh kekuatan itu. Jelas sekali, mereka bukanlah orang yang sama. Sebelumnya, dia sudah sangat curiga bahwa keduanya adalah orang yang sama. Lagi pula, aku hanya pernah melihat Kaisar Naga sekali sebelumnya, jadi aku tidak ingat terlalu banyak detailnya. "Apa yang sedang kamu lihat?" Kaisar Naga tiba-tiba bertanya. Yang Chen sangat terkejut. Meskipun Kaisar Naga sedang memberi makan ikan koi di kolam dengan membelakangi saya, dia tetap menyadari bahwa saya sedang menatapnya. Yang Chen juga memperhatikan bahwa aura yang terpancar dari Kaisar Naga jauh lebih kuat daripada saat pertama kali dia bertemu dengannya. Kekuatannya jelas meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah dia juga menerima dukungan rahasia dari ahli berjubah hitam misterius itu? Yang Chen mengerutkan kening dalam-dalam. Adapun apakah Kaisar Naga itu baik atau jahat, dia sendiri belum mengetahuinya. Kekuatan Kaisar Naga telah meningkat pesat, yang sangat merugikan baginya. Pada saat itu, melihat Yang Chen tidak menjawab untuk waktu yang lama, Kaisar Naga menoleh untuk melihat Yang Chen. Sambil tersenyum, dia memuji, "Nak, kau benar-benar mengejutkanku." Setelah kembali dari reruntuhan kuno belum lama ini, kekuatannya telah mencapai tingkat seperti itu. Seorang pemuda semuda dan sehebat dirimu tidak akan ditemukan di tempat lain di seluruh dunia seni bela diri kuno. Kekuatan Kaisar Naga telah meningkat secara signifikan, begitu pula kekuatan Yang Chen. Yang Chen tetap tenang. "Anda terlalu memuji saya, Kaisar Naga." Setelah mendengar jawaban Yang Chen dan melihat sikapnya yang tenang, Kaisar Naga merasa puas. Tetap tenang dalam menghadapi kehormatan atau aib. Menghadapi sosok yang begitu perkasa, Yang Chen sama sekali tidak menunjukkan rasa takut atau kerendahan hati. Dia tidak menunjukkan kesombongan saat menerima pujian. Dia semakin mengagumi Yang Chen. Yang Chen kemudian langsung bertanya, "Aku ingin tahu apa yang membawa Kaisar Naga kemari." Kaisar Naga tertawa dan berkata, "Nak, panggil saja aku Kaisar Naga, jangan panggil aku dewasa, atau belum dewasa. Aku dengar kau baru-baru ini berhasil memukul mundur pasukan kecil dari ras iblis." Yang Chen mengangguk. "Benar." Kaisar Naga tertawa terbahak-bahak. "Anak yang baik, kerja bagus. Dunia seni bela diri kuno kita membutuhkan anak muda sepertimu. Kau pantas mendapat pujian karena telah mengalahkan para iblis. Aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Lagi pula, memang sudah seharusnya menjadi tanggung jawabku untuk melawan ras iblis. Aku memanggilmu ke sini hari ini untuk memberimu hadiah. Katakan saja apa yang kau inginkan." Yang Chen menatap Kaisar Naga dengan wajah penuh kecurigaan. Dia bisa memahami mengapa Kaisar Naga memujinya. Namun, Kaisar Naga sebenarnya ingin memberinya hadiah karena telah mengalahkan ras iblis, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Lagi pula, sebagian besar orang di dunia seni bela diri kuno percaya bahwa ada semacam persekongkolan antara Kaisar Naga dan ras iblis. Yang Chen mengundang Kaisar Naga untuk membahas masalah memerangi ras iblis, tetapi Kaisar Naga menolak.
Yang Chen secara pribadi datang ke Suizu untuk mengundangnya, tetapi pada akhirnya dia bahkan tidak sempat bertemu dengan Kaisar Naga. Kemudian, Raja Iblis menyerbu dunia seni bela diri kuno selama 2 malam berturut-turut, tetapi tidak satupun binatang iblis datang ke Suizu. Hal-hal ini membuat sulit untuk tidak curiga. Apa yang sedang direncanakan rubah tua ini? Apakah dia benar-benar akan membalas kebaikan saya? Dia bahkan tidak repot-repot membahas tentang melawan ras iblis. Jelas dia tidak ingin kita berperang dengan mereka. Bukankah seharusnya Anda memanggil saya ke sini untuk menegur saya? Yang Chen berpikir sejenak. Lalu dia berkata, aku tidak menginginkan hadiahnya. Aku hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kaisar Naga. Kaisar Naga tersenyum, mengambil cangkir tehnya, dan menyesap sedikit. Silakan bertanya. Yang Chen tak lagi menyembunyikan apapun dan mengajukan pertanyaan yang selama ini mengganggunya. Mengapa ras iblis memasuki dunia seni bela diri kuno 2 kali, tetapi Suizumu tidak? Apakah ada semacam hubungan antara kau dan ras iblis? Inilah spekulasi kebanyakan orang di dunia seni bela diri kuno. Namun, karena status dan kekuasaan Kaisar Naga, tidak ada yang berani mengatakannya secara terang-terangan. Ketika Kaisar Naga mendengar pertanyaan ini, dia seolah sudah mengetahuinya sejak lama dan tidak tampak terkejut. Dia tidak menjawab, tetapi malah bertanya kepada Yang Chen, bagaimana menurutmu? Yang Chen berkata dengan tegas, memang sebelumnya aku berpikir begitu, tetapi setelah melihatmu hari ini, aku merasa kau tidak akan mengkhianati dunia seni bela diri kuno. Sekalipun itu benar, saya rasa Anda pasti punya alasan untuk melakukan ini. Yang Chen tidak sedang menyanjungnya, sebaliknya, ia dapat melihat bahwa Kaisar Naga benar-benar menghargainya dan sungguh ingin memberinya hadiah karena telah mengalahkan ras iblis. Kaisar Naga berkata, kau memang anak yang pintar, Nak. Sejujurnya, jika saya adalah praktisi seni bela diri lain di dunia seni bela diri kuno, saya akan berpikir dengan cara yang sama. Namun, aku, Kaisar Naga, hadir di sini untuk meyakinkanmu bahwa meskipun aku kehilangan nyawaku sendiri, aku tidak akan pernah bersekongkol dengan ras iblis untuk mencelakai dunia seni bela diri kuno. Yang Chen terus menatap mata Kaisar Naga, tidak ditemukan kelainan apapun. Apa yang dikatakan pria ini mungkin benar, Yang Chen tidak menyela dan membiarkannya melanjutkan. Alasan saya menolak undangan Anda untuk membahas pertarungan melawan ras iblis adalah karena saya sedang mencapai level yang lebih tinggi. Karena beberapa alasan khusus, bakatku dalam kultivasi jauh melampaui para seniman bela diri lainnya, jadi meskipun kultivasiku telah mencapai peringkat ke-9 alam surgawi, itu masih bisa ditingkatkan. Beberapa hari ke depan adalah waktu paling krusial untuk terobosan ini. Jadi saya tidak akan keluar dari pengasingan kecuali jika terjadi hal yang sangat buruk. Yang Chen sangat terkejut mendengar berita ini. Bahkan keempat sesepuh itu pun tidak mampu mencapai terobosan dalam pelatihan seni bela diri mereka. Paling-paling, mereka hanya bisa meningkatkan kekuatan mereka. Namun, tingkat kultivasi Kaisar Naga dapat terus mengalami terobosan. Dia tidak hanya terkejut, tetapi sangat sedikit orang di seluruh dunia seni bela diri kuno yang akan mempercayainya. Dia dapat melihat dengan jelas aura Kaisar Naga yang meningkat, dan hanya dengan begitu dia dapat sepenuhnya mempercayai kata-kata Kaisar Naga. Kaisar Naga melanjutkan, aku juga telah menyaksikan teror dari ras iblis. Kelompok yang datang ke dunia seni bela diri kuno kali ini hanyalah yang terlemah dari keempat Raja Iblis. Ras Iblis masih terdiri dari 3 Santo Iblis, 2 Raja Iblis, dan 1 Kaisar Iblis, yang lebih kuat dari keempat Raja Iblis. Ketika Yang Chen menjelajahi indera ilahi dari binatang buas di wilayah Raja Iblis raksasa, dia juga memperoleh beberapa informasi tentang alam iblis.
Mereka tahu bahwa ras iblis memiliki 4 raja iblis dan seorang kaisar iblis yang menakutkan. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa akan ada 3 santo iblis agung dan 2 raja iblis agung. Kekuatannya sudah dianggap melebihi 10.000 orang, hanya kalah dari kaisar naga di dunia seni bela diri kuno. Meskipun begitu, dia tidak mampu menghadapi raja iblis raksasa yang berada di peringkat terakhir di antara ras iblis. Perbedaan antara praktisi seni bela diri di dunia seni bela diri kuno dan ras iblis sangat jelas. Jadi, jika kau ingin alam iblis hancur total, satu-satunya pilihanmu adalah terus meningkatkan kekuatanmu. Yang Chen menatap Kaisar Naga dengan mata penuh kekaguman. Orang seperti ini pantas mendapatkan rasa hormatnya. Untuk mendapatkan kekuatan menghadapi ras iblis dan menghilangkan masalah di masa depan bagi dunia seni bela diri kuno, dia diam-diam menembus reputasi buruknya. Sulit menemukan orang lain seperti itu, Kaisar Naga menghela napas. Pada saat itu, dia tampak telah menua bertahun-tahun. Pelipisnya agak beruban, dia menoleh untuk melihat ikan koi di kolam. Secercah keseriusan terpancar di matanya. Matanya penuh dengan cerita. Yang Chen tampak bingung, dengan kekuatanmu saat ini, kau bisa bergabung denganku dan para penguasa negara lainnya. Kita mampu melawan alam iblis, jadi mengapa kau masih terlihat begitu khawatir? Kaisar Naga tersenyum getir. Apa yang baru saja saya sebutkan hanyalah salah satu kekuatan di dalam alam iblis. Cabang dari ras iblis ini adalah ras iblis gunung. Namun di dalam alam iblis, terdapat juga iblis baskom, iblis binatang terbang, dan iblis air. Yang kita hadapi adalah alam iblis yang dibangun oleh berbagai kekuatan iblis, bukan hanya seorang kaisar iblis gunung. Yang Chen berdiri di sana, tertegun, berita ini datang bagaikan petir di siang bolong. Saya kira pemimpin Raja Iblis adalah Kaisar Iblis, makhluk tertinggi di seluruh alam iblis. Dia bahkan percaya bahwa dengan keterlibatan Kaisar Naga, tidak akan lama lagi sebelum seluruh alam iblis hancur. Sama seperti ribuan tahun yang lalu, ketika kekuatan manusia misterius itu memusnahkan alam iblis. Namun sekarang saya menyadari bahwa saya terlalu naif. Seorang anggota klan iblis gunung telah menjerumuskan seluruh alam seni bela diri kuno ke dalam kekacauan. Jika semua ras iblis bergabung untuk menyerang dunia seni bela diri kuno, dunia seni bela diri kuno mungkin tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari. Dia akhirnya mengerti semua yang telah dilakukan Kaisar Naga. Memang, jika itu dia juga pasti ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin untuk melindungi seluruh alam seni bela diri kuno. Maafkan saya, Kaisar Naga, saya salah paham sebelumnya. Kau adalah pahlawan dunia seni bela diri kuno, kau adalah orang hebat. Yang Chen menangkupkan kedua tangannya sebagai salam kepada Kaisar Naga. Kesalahpahamannya tentang Kaisar Naga juga sepenuhnya teratasi. Kaisar Naga menggelengkan kepalanya. Aku bukan pahlawan, ini adalah tugasku. Ketika dunia seni bela diri kuno sangat membutuhkan bantuan, aku hanya peduli dengan meningkatkan kekuatanku sendiri, jadi aku sama sekali tidak bisa disebut pahlawan. Untungnya, kamu datang dan membantuku menyelesaikan banyak masalah. Jika kau tidak maju untuk mengusir ras iblis kali ini, aku terpaksa meninggalkan pengasingan lebih awal dari jadwal. Kalau begitu, kekuatanku tidak akan bisa meningkat lagi, dan aku tidak akan punya kesempatan untuk melawan seluruh ras iblis. Kaisar Naga menatap Yang Chen dengan sangat serius, matanya sedikit memerah. Dia merasakan rasa terima kasih yang tulus kepada Yang Chen. Seandainya bukan karena Yang Chen, dunia seni bela diri kuno mungkin akan berada di ambang kepunahan. Yang Chen tersenyum dan berkata, inilah yang seharusnya aku lakukan.
Kaisar Naga mengeluarkan liontin giok dan menyerahkannya kepada Yang Chen. Ini adalah tanda untuk memasuki pavilion harta karun Suizu saya. Anda dapat memilih harta karun tingkat menengah. Tingkat kultivasimu kemungkinan besar tidak akan meningkat, tetapi kekuatanmu masih bisa ditingkatkan. Aku harap kau bisa menjadi lebih kuat dan mampu bertarung bersamaku melawan ras iblis. Yang Chen tidak menolak dan dengan murah hati menerima liontin giok dan tanda pengenal tersebut. Kaisar Naga tidak menyadari bahwa dia sedang mengkultivasi keabadian dan bahwa tingkat kultivasinya dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, kemampuan untuk memilih harta karun tingkat menengah dari pavilion harta karun di Istana Tuan Suizu kemungkinan besar akan memungkinkannya untuk melanjutkan terobosannya. Terima kasih, Yang Mulia Kaisar Naga. Yang Chen sangat berterima kasih. Kaisar Naga berkata, setelah kekuatanmu meningkat, kamu akan memenuhi syarat untuk mendapatkan harta karun tingkat tinggi, yang akan sangat membantu dalam meningkatkan kekuatanmu. Yang Chen mengangguk. Dia juga tahu bahwa untuk mendapatkan harta karun Suizu, dia harus melawan ras iblis dan memberikan beberapa kontribusi kepada dunia seni bela diri kuno sebelum dia memenuhi syarat untuk menerimanya. Kaisar Naga berdiri dan berada di tepi kolam. Baiklah, cepatlah pilih harta karunmu. Yang Chen tidak pergi. Ia sedikit ragu dan bertanya, aku ingin mengetahui rahasia reruntuhan kuno itu. Aku percaya. Kaisar Naga segera menyela Yang Chen. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk memberitahumu. Kau akan mengetahuinya di masa depan. Yang Chen selalu mencurigai bahwa pembukaan reruntuhan kuno itu adalah bagian dari konspirasi besar. Yang mengejutkannya, Kaisar Naga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya, tetapi menolak untuk menjawab tentang reruntuhan kuno tersebut. Melihat perlawanan Kaisar Naga, dia tidak mendesak masalah itu lebih lanjut. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan lain. Lalu, bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda mengirim orang untuk memburu para ahli bela diri dari dunia bela diri kuno itu? Apakah tujuannya hanya untuk menyingkirkan orang-orang di sekitarku, atau untuk melenyapkan semua orang di dunia seni bela diri kuno? Selain itu, apa tujuan Anda mencoba menghancurkan batasan antara kedua dunia ini? Yang Chen tidak lupa bagaimana saudara-saudara baiknya, Ma Chao dan yang lainnya, dikejar dan dipaksa bersembunyi di mana-mana ketika mereka datang ke alam atas seni bela diri kuno untuk mencarinya, seperti tikus yang menyeberang jalan. Demikian pula, dia juga ingat dengan jelas bahwa ketika para praktisi seni bela diri kuno pergi dari alam atas ke alam tengah, mereka membunuh banyak seniman bela diri alam tengah dan mencuri pedang kaisarnya. Jika tidak, dia mungkin tidak akan memasuki alam atas seni bela diri kuno. Dalang dari semua hal ini kemungkinan besar adalah Kaisar Naga. Namun Kaisar Naga di hadapan mereka tidak tampak seperti iblis haus darah seperti yang sebenarnya. Kaisar Naga tampak tak berdaya mendengar pertanyaan-pertanyaan ini. Dia bertanya kepada Yang Chen, sebagai seseorang yang berkedudukan tinggi, berada di puncak dunia seni bela diri kuno, apakah aku akan menggunakan taktik licik seperti itu? Yang Chen menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak, tapi sebenarnya, memang seperti yang kukatakan. Kaisar Naga menghela napas. Sejujurnya, berdasarkan informasi yang saya miliki, itu menunjukkan alam tengah, alam bawah, dan alam fana. Banyak tempat menyimpan peluang tersembunyi yang nilainya tak kalah berharga dari reruntuhan kuno. Bahkan ada legenda yang mengatakan bahwa kesempatan untuk menembus ranah kultivasi dunia bela diri kuno dan memasuki dunia lain juga terletak di dunia fana. Pupil mata Yang Chen melebar. Dia telah tumbuh selangkah demi selangkah di dunia fana, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa ada begitu banyak peluang di dunia fana. Kaisar Naga melanjutkan narasinya. Jadi, ketika penghalang itu jebol,
Saya mengirim orang untuk menghancurkannya, dengan harapan dapat menemukan keberadaan peluang-peluang tersebut secepat mungkin. Namun, satu-satunya yang bisa memasuki alam tengah hanyalah para ahli bela diri terlemah di tingkat terbawah, sehingga mereka bertindak gegabah. Saya baru mengetahui banyak hal belakangan. Namun, saat itu kau baru saja memasuki alam seni bela diri kuno dan kekuatanmu masih sangat lemah. Aku tidak melihat bakatmu. Jadi, mengabaikan hal-hal itu adalah ujian bagimu, nak. Yang Chen bisa memahami jawaban ini. Lagi pula, hal-hal itu sepele bagi Kaisar Naga dan tidak layak mendapat perhatiannya. Temukan peluang tersembunyi di dunia sekuler, raih kekuatan dahsyat, dan lindungi dunia seni bela diri kuno dengan lebih baik. Yang Chen tersenyum getir. Aku mengerti, aku memang salah paham padamu sebelumnya. Kaisar Naga berkata, sebenarnya, aku sudah tahu sejak kau memasuki alam atas seni bela diri kuno. Demikian pula, aku juga tahu bahwa kau membunuh putra Yuan Jianghe demi sepasang saudari dari sebuah sekte kecil. Dan, kau telah menghancurkan sekte merah dan sekte teratai, dan lain sebagainya. Yang Chen menatap Kaisar Naga dengan tak percaya. Dia berpikir informasi lainnya saja sudah cukup mengejutkan. Di luar dugaan, bahkan hal-hal yang awalnya dianggap hanya diketahui oleh langit, bumi, dan diri mereka sendiri ternyata telah ditemukan oleh Kaisar Naga. Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk mengacungkan jempol. Kaisar Naga, Anda memang semisterius seperti yang dirumorkan. Dan metode Anda sungguh menakjubkan.